Ada nanya. Bang Jokan, secara pribadi melihat respon sejauh ini seperti apa, Bang? Aku sama Tia sebagai produser, itu impian semua produser ya, bisa punya project yang dikerjakan oleh dua sutradara dan para penulis yang bukan cuma berdedikasi tapi kayak mencurahkan semua yang mereka punya. Mereka seperti kata Ali tadi, sampai jam 11 malam di kantor membahas semuanya. Jadi kita bukan cuma lega tapi puas banget. Kalau buat dari sutradara baru diberi big break sama Bang Joko dan juga melihat responnya seperti apa rasanya? Diberi kesempatan pasti ini mimpi banyak sekali orang ya. Aku yakin kalau filmmaker pasti ingin buat film, diberi kesempatan bikin film, dan kesempatan itu diberikan oleh Joko Anwar dan Tia Hasibuan yang filmnya kami kagumi. Ini adalah sebuah privilege yang luar biasa sekali, dan ini membuat kami juga mengemban tanggung jawab yang besar sekali. Tapi di satu sisi itu tanggung jawab, tapi di sisi lain dengan itu dibikin oleh Kamensi, kami juga dibantu oleh HOD, tim-tim yang juga luar biasa, orang-orang yang biasa ngerjain film bareng abang gitu. Jadi di satu sisi beban, tapi di sisi lain kita dibantu banget nih orang-orang yang berkualitas di industri ini gitu. Dan ketika ada respon dari penonton gimana aja? Ya responnya juga bagus. Tapi sebenarnya lebih ke itu sebagai filmmaker jadi merasa bersyukur banget karena kasih kebebasan secara kreatif, karena nggak semua, aku yakin nggak semua itu, dan untuk membuat film yang sangat kita sukai, yang sangat kita passionate itu sih ya sama. Dan apa sih yang kalian pelajari maksudnya bekerja sama dengan Kamensi Pictures? Oh banyak banget ya, karena kami kan berapa kali juga ikut syutingannya Bang. Aku di Pengabdi Setan 2, Arjo di Nightmares and Daydreams, dan melihat bagaimana mereka syuting gitu, bahwa syutingnya udah seperti autopilot. Jadi kita syuting dari adegan ini lanjut ke ini dan cepat, karena sebelumnya waktu preparation, waktu prep sebulan sebelum syuting, kita beneran mempersiapkan dengan detail gitu. Kita bikin detail gambarnya seperti apa, video board namanya, shotnya seperti apa, dan bagaimana abang mendirect pemain, bagaimana pemain bisa masuk ke karakternya. Jadi itu sih sebenarnya yang kami belajar dan kami coba terapkan juga di film ini, dan semoga itu kelihatan, itu harapan. Berarti itu nanti akan dibawa ke proyek-proyek selanjutnya ya, film-film selanjutnya? Oh tentu karena cara di Kamensi ini kayaknya adalah cara gimana ya? Aku juga nggak tahu gimana tempat lain, tapi ketika kami produksi di sini ini efektif dan kayak kami diservis sekali sehingga kami bisa fokus untuk ngedirect. Lewat film ini menyuarakan POV lain juga nggak sih? Dan selama ini kita kalau disebut Malin Gunang ada anak durhaka aja, tapi di sini kan ada sesuatunya yang beda juga Kak, itu menyuarakan buat POV lain. Iya tentu, karena manusia kan seperti itu gitu. Kalau seseorang disebut durhaka, kita tanya ke orang itu apakah lu merasa durhaka? Nggak mungkin dia tidak merasa seperti itu gitu. Semua orang tuh pasti 3 dimensi, tidak hanya baik buruk, karena seperti itulah manusia gitu. Dan kami mencoba memanusiakan karakter-karakter di film ini sih. Jadi itu salah satu. Raffi, film debut langsung adaptasi legenda yang terkenal ya. Ada nggak pressure tertentu buat Raffi yang makan Kevin buat film debutnya udah langsung adaptasi legenda kayak Malin Gunang itu sendiri? pressure-nya sebenarnya adalah mempertahankan core Malin Gunang itu, yaitu durhaka, karena kan kita di satu sisi pengen membuat ini menjadi interpretasi yang modern, tapi di satu sisi kita nggak pengen juga core dari Malin Gunang itu hilang, ibu dan anak. Bisa dielaborasi sama teman-teman yang lain, cuman di awal film itu kunci. Di awal film ada satu tulisan, ada ya tulisan, itulah kuncinya. Di awal tulisan ada, di awal film ada tulisan satu kan, kalau teman-teman ingat. Apa dibentuknya itu karena penyakit itu kali ya? Ada tulisan, ingat kan ya? Bahkan nah itulah jawabannya. Tambahan Kak Kevin, Kak Raffi, kenapa Rio Dewanto yang dipilih buat pemeran si Malin Gunang ini? Apa ada alasan sendiri?
karena pas kami beres skrip kami tahu bahwa range dari karakter Alif ini yang teman-teman juga tonton luas banget kan, dia mengalami banyak hal. Kita lihat dia di satu sisi di sebahagia itu sampai kemudian sehancur itu gitu. Jadi ketika kami beres skrip kami tahu bahwa harus mencari aktor yang punya range seperti itu, dan Rio adalah orang yang kami tonton. Kami nonton beberapa film Rio, salah satunya juga Modus Anomaly, dan kemudian kita berpikir ya ini kayaknya Rio bisa bawa range itu, dan kami coba undang ke kantor dan kemudian kami ngobrol dan kemudian kita casting, dan ya kita yakin Rio bisa bawa, dan semoga terasa seperti itu bagi teman-teman yang menonton. Bang Joko, apakah model menggunakan 2 sutradara baru gitu akan juga akan di-apply untuk karya-karya Come and See selanjutnya atau seperti apa? Kita lihat nanti ya, tapi untuk yang kali ini memang ketika kami karena kan ini kita juga udah pernah bekerja sama dengan mereka berdua, kami melihat mereka berdua walaupun kalau mereka ngerjain sendiri itu pasti udah bagus, tapi kalau digabungin hasilnya jadi lebih luar biasa gitu. Jadi kenapa tidak langsung mereka dua-duanya kita ajak untuk kerja sama, plus daripada kita cuma punya 1 sutradara baru, kan lebih bagus langsung punya 2 sutradara baru. Oh. Kalau perlu next 4 sutradara. Iya. Kalau 12 ya. Pusing ya. Jangan lupa shout out-nya. Oh iya. Ayo, penulis. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton Legenda Kelama Limundang tanggal 27 November di bioskop.